Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Saya percaya kita tetap sehat, kita tetap semangat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kita tetap bersyukur, kita tetap semangat untuk kita boleh datang menghampiri Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita bersatu teduh sejenak, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Engkau beri waktu bagi kami, untuk kami boleh datang kepada Tuhan di ibadah kami, ibadah online kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu kepada kami, jamah kami, lepas pribadi, urapi kami Tuhan, supaya sungguh ibadah kami ini Bapa menjadi berkat yang besar bagi kami. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, kami boleh menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Pimpin kami dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah kami Tuhan. Berkati dan urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini. Biarlah semua yang mereka kerjakan itu boleh menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami buka hati kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jumat yang terkasih, kita kembali beribadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan hati yang bersuka, dengan hati yang bersyukur, kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Bersyukur ke dalam pelataran
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk rahmat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami datang dengan haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi setiap kami ya Tuhan, yang hadir ibadah secara onsite maupun online yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan urapi setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Kami percaya ketika kami pulang tidak sama saat kami datang ya Tuhan. Kami boleh mengalami perubahan yang baru dari Tuhan. Kami boleh terus hidup bertumbuh di dalam Engkau, bahkan berbuah dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan, untuk boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya, dan saya harap semuanya sehat kuat oleh anugerah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul kesehatan pikiran. Mari kita akan lihat firman Allah bersama dari Filipi 4 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara sekalian, kesehatan pikiran adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki. Sebab kehidupan seseorang dibentuk oleh pola pikirnya. Ada ungkapan yang berkata, taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai karakter. Taburlah karakter dan Anda akan menuai nasib. Apalagi dalam situasi pandemi semacam ini, kesehatan pikiran sangat penting untuk membuat kita juga memiliki kesehatan secara spiritual dan juga secara fisik. Ada cerita, Tuhan mengizinkan setan membawa pandemi ke sebuah kota dan menewaskan 100 orang di sana. Tapi ternyata yang mati 1.000 orang. Jadi Tuhan marahi setan. Setan, kenapa yang mati 1.000, kan saya kasih izin cuma 100. Tapi setan berkata, Tuhan saya sih cuma bunuh 100. 900 itu mati karena ketakutannya sendiri. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa pikiran yang negatif diwarnai kekhawatiran, ketakutan, itu akan sangat merugikan kita. Saudara sekalian, Norman Vincent Peale pernah berkata demikian, change your thoughts and you change your world. Ubahlah pola pikirmu dan engkau akan mengubah dunia yang ada di sekitarmu. Senada dengan itu, Marcus Aurelius, seorang yang pernah menjadi kaisar Roma, pernah berkata, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Jadi kebahagiaan dalam hidup kita tergantung daripada kualitas daripada pikiran kita. Jadi kita harus memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang benar. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-7a, firman Allah juga berkata demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. As a man think in his heart, so is he. Kita akan menjadi orang seperti yang kita pikirkan. Karena pikiran itu penting, dalam Roma 12 ayat yang kedua, Tuhan menyampaikan pesan yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Tuhan mau pikiran kita adalah pikiran yang terkontrol dengan kuasa Roh Kudus. Punya perubahan pola pikir karena kuasa firman. Nah saudara sekalian, saya mau katakan bahwa beberapa senjata iblis itu bersifat psikologis, kejiwaan. Banyak orang tidak bisa maksimal dalam hidupnya, tidak bisa dipakai Tuhan karena mereka punya pandangan yang buruk tentang diri sendiri. Nah, orang yang memandang dirinya secara buruk akan mengalami dua akibat negatif ini. Yang pertama, pandangan negatif tentang diri akan melumpuhkan potensi kita. Saudara sekalian, ada banyak orang memendam karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dia tidak menggunakannya karena dia minder. Bayangkan misalnya ada seorang yang diminta untuk melayani. Kamu suaranya bagus, kamu jadi singers dong. Aduh enggak, saya suaranya jelek kayak bebek. Lalu ada orang lain bilang sama temennya, udah kamu pelayanan sekolah minggu, pelayanan untuk anak. Kamu kan bisa dipakai Tuhan di sana. Aduh jangan, wajah saya kriminal. Begitu saya masuk kelas, kabur semua, nangis semua anak-anak. Sehingga potensi apa yang dimiliki oleh seseorang karena dia berpikir negatif tidak akan pernah maksimal. Tetapi berikutnya kalau kita juga memiliki pandangan yang negatif tentang diri sendiri, itu akan menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Orang jadi minder, mengisolir diri, padahal Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, aku mengasihi engkau. Saya ambil contoh, misalnya ada seorang istri yang selalu berpikir negatif tentang dirinya, padahal suaminya sangat mencintai dia. Lalu ketika istri bikin makanan, masak, suaminya bilang, thank you ya, masakan kamu enak sekali. Istrinya malah bilang apa? Aku tahu, saya nggak bisa masak karena itu kamu cuma menghibur saya aja. Enggak kok, makanan kamu enak banget. Ah udahlah, kamu pasti pura-pura tentang itu. Loh saudara sekalian, dipuji malah ditanggapi negatif. Kalau suami pergi ke toko dan memberikan pakaian pada hari ulang tahun istrinya, pakaian yang mahal, yang bagus, begitu dibuka istrinya bilang apa? Kamu itu ingin saya berpakaian seperti pacar kamu yang dulu itu ya? Loh, sampai suaminya bingung. Enggak, kamu kan ulang tahun, aku ingin membahagiakan kamu. Ah, enggak, pasti kamu ingin saya berpakaian seperti dia dulu. Saudara, betapa merugikannya kalau kita punya pikiran yang negatif. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 sampai pasal 4 itu mengajarkan tentang bagaimana kita punya kesehatan pikiran. Nah, saya ingin ajak saudara melihat beberapa ciri dari orang yang punya kesehatan pikiran. Yang pertama, orang yang memiliki pikiran yang sehat belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain. Filipi 1 ayat 3 dan 4 berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Mengapa setiap kali Paulus mengingat jemaat Filipi, dia selalu bersyukur, dia selalu bersukacita? Apakah mereka adalah orang-orang yang sempurna, tidak ada kekurangan kelemahan? Tentu ada. Tetapi kita perlu belajar hal ini. Kalau kita fokus pada kelemahan seseorang, kita akan jengkel. Tapi kalau kita fokus pada kelebihan seseorang, akan muncul rasa ucapan syukur dan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena itu betapa pentingnya kita untuk memiliki pikiran yang baik terhadap orang lain. Jangan suka berasumsi buruk. Sebab ketika kita menekankan keburukan seseorang, maka keburukannya akan muncul. Tapi sebaliknya kalau kita menekankan kebaikan seseorang, kebaikannya yang akan timbul. Kalau Anda punya anak, lalu nilainya jelek, do, re, mi, fa, mi, re, do. Jelek terus nilainya. Kalau dapat nilai ulangan 6 aja sekali, wah syukuran, seluruh kelas diundang. Karena apa? Untuk pertama kalinya dia dapat nilai 6. Nah, kalau kita lihat anak model seperti itu dan kita bilang anak bodoh, anak tolol, dia makin stres. Dia justru akan menjadi seperti yang Anda ucapkan. Tapi kalau kita berkata, Tuhan pasti memberi hikmat kepadamu. Ayo maju terus nak,
kamu pasti jadi anak yang pinter, diberkati Tuhan. Maka harga dirinya akan muncul. Dia menjadi rileks dan akhirnya nilai-nilainya akan bertambah baik. Satu kali ada seorang yang suaranya bagus, seorang wanita yang dipersunting oleh seorang guru olah vokal. Wah, pas kan ya, satu pinter nyanyi, satu guru nyanyi. Tapi heran setelah mereka menikah, si istrinya itu jarang nyanyi, saudara sekalian. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian suaminya meninggal. Dan setahun berikutnya istrinya menikah lagi dengan orang lain. Dan orang lain ini ternyata adalah seorang tukang ledeng. Tapi aneh, setelah menikah dalam pernikahan kedua, justru wanita ini malah jadi penyanyi yang suaranya direkam dan akhirnya dijual. Banyak orang yang membeli rekaman tersebut dan dia menjadi penyanyi yang ternama. Lalu wartawan tanya kepada dia, kamu ini kok aneh, dulu suami kamu guru olah vokal, kamu jarang nyanyi. Sekarang suami kamu adalah tukang ledeng, kamu nyanyi terus. Kenapa? Oh gini, suami saya yang pertama itu pinter sekali, ngerti teori musik. Jadi begitu saya nyanyi, dia langsung mencela saya. Fals, pitch control kurang. Terlalu vibrasi suaranya. Jadi akhirnya saya males karena tiap kali nyanyi dikritik. Sekarang kan suami saya nggak ngerti musik. Dia cuma denger kalau masang pipa ledeng, air mengalir, besi ketemu sama besi. Lalu ketika dia pulang ke rumah, dia dengar suara nyanyi. Wah, dia pikir suara saya ini bagus sekali. Dia motivasi saya, dia dorong saya. Kamu bagus sekali. Rasa percaya diri saya timbul. Dan akibatnya saya menjadi penyanyi terkenal. Saudara, dari sini kita perlu belajar untuk melihat kebaikan pada diri orang lain. Coba kalau saudara hari ini ada di rumah, jangan mencela suamimu atau istrimu atau anakmu atau keluargamu yang lain. Belajar menghargai, memberikan pujian dan selalu bersyukur karena mereka adalah pemberian terbaik yang Tuhan telah berikan dalam hidup saudara. Saudara sekalian, hal kedua yang merupakan ciri orang yang pikirannya sehat adalah belajar mengambil hikmah dalam setiap kesulitan. Filipi 1 ayat 12 berkata, aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ini adalah kesaksian Paulus di dalam penjara. Dia bilang justru karena aku ada dalam penjara, aku bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di dalam penjara. Sehingga mereka bertobat. Dan di ayat 14 dia berkata, malah orang-orang lain, murid-murid yang tidak pernah dipenjara, makin berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Karena mereka pikir, paling banter di penjara seperti Paulus. Di penjara pun bisa memberitakan Injil. Sehingga mereka makin mau memberitakan firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini, penjara bagi Paulus itu bukan hal yang menyenangkan tentunya. Tapi di balik kesulitan, masalah, penderitaan, ada rancangan Allah yang indah yang melampaui akal kita. Sehingga itulah yang membuat kita bertahan di tengah kesulitan yang ada. Saudara sekalian, dalam Roma 8 ayat 28 Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ingat Yusuf. Yusuf itu dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan dalam penjara. Tapi akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda di Mesir. Dan ketika saudara-saudaranya datang dan sadar bahwa raja muda di Mesir itu ternyata Yusuf yang pernah mereka benci, mereka menjadi ketakutan. Tapi dalam Kejadian 50 ayat 20 Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jangan takut, di balik semua kesulitan, tantangan, masalah, ada rencana Tuhan yang lebih indah bagi kita sekalian. Saudara sekalian, pada masa pandemi semacam ini, saya percaya ada rancangan Tuhan yang mungkin tidak pernah terpikirkan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Percayalah, di balik awan ada mentari berseri. Sehabis hujan ada pelangi menanti. Tak selamanya mendung itu kelabu. Kesulitan Tuhan akan ubah menjadi kemenangan.
kutuk dia bisa robah menjadi berkat. Ketika kita percaya Tuhan terlibat di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, saya pernah membaca kisah tentang seorang yang bernama Soichiro dari Jepang. Dia pernah melamar untuk menjadi teknisi di perusahaan yang namanya Toyota. Tapi ternyata ditolak. Dan karena dia ditolak, ya sudah dia kerja sendiri. Akhirnya dia bikin sepeda yang dipasangi motor. Sehingga akhirnya menjadi sepeda motor. Dan itu diberi nama Honda yang merupakan nama keluarganya, Soichiro Honda. Dan sekarang ini Honda bukan hanya bisa memproduksi sepeda motor, dia juga bisa memproduksi mobil dan sebagainya. Ada untungnya dia ditolak. Kalau dia diterima jadi pegawai Toyota, seumur hidup dia jadi pegawai. Sekarang dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Siapa tahu di tengah kesulitan akibat pandemi ini, ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara. Asal engkau peka terhadap pimpinan dan petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat saudara. Karena di balik semua kesulitan ada hikmat yang Tuhan akan berikan untuk engkau bisa mengatasi segala situasi. Yang ketiga, saya melihat bahwa orang yang pikirannya sehat belajar bertekun hingga kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, firman mendorong kita untuk memiliki pikiran dan juga perasaan seperti yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Apa yang dialami oleh Kristus? Ayat 8 dan 9 berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, pada waktu Yesus mati tampaknya dia adalah orang yang gagal, muridnya kocar-kacir, riwayatnya tamat, habis. Tapi ternyata pada hari ketiga dia bangkit kembali dan akhirnya orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia bisa mengalahkan kematian. Saya percaya orang yang beriman kepada Yesus juga harus memiliki sikap ini, bahwa mungkin orang menganggap kita gagal, tetapi kalau kita bertekun ulet, kegagalan bisa diubah menjadi keberhasilan. Amsal Sulaiman 24 ayat 16 berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Daud adalah orang yang pernah gagal dalam hidupnya. Dia pernah berzina. Petrus pernah gagal dalam hidupnya. Dia pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tetapi mereka bangkit kembali. Para juara bukanlah orang yang tidak pernah kalah. Para juara hanyalah orang yang tidak pernah menyerah. Ever onward, no retreat. Maju terus, pantang mundur, maju tak gentar. Karena gentar tak maju, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan akan menopang tangannya. Saudara mungkin bisa mengalami kesulitan, terpuruk. Tapi ingat, engkau bisa knock down. Tapi tidak pernah knock out. Karena Tuhan yang menopang tangan kehidupan kita. Jadilah orang yang gigih di dalam kehidupan ini. Kegagalan justru bisa membuat kita menjadi orang yang punya karakter lebih baik. Punya keuletan, kegigihan, tahan uji. Yang akhirnya mendatangkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini kalau saudara sedang mengalami kesulitan, jangan frustrasi. Oh, Tuhan sedang memproses karakter kita. Sehingga pada waktunya engkau akan lebih daripada pemenang. Saya pernah membaca kisah ada seorang anak sekolah bodoh banget. Lalu satu kali kepala sekolah bilang begini kepada anak ini. Nak, Bapak titip ini ya surat, kamu nggak boleh baca, biar ibu kamu di rumah baca. Baik Pak. Jadi ketika dia sampai di rumah, dia bilang, Mama ada surat dari kepala sekolah. Apa isinya? Nggak tahu, Mama yang baca. Begitu mamanya baca, kaget dia saudara sekalian. Lalu anaknya bilang, ngomong apa kepala sekolah mah? Ini kepala sekolah bilang kamu itu terlalu pinter.
Jadi guru-guru kewalahan untuk ngajar kamu. Dia minta mama saja yang langsung ngajarin kamu. Jadi besok kamu nggak usah sekolah lagi. Oh ya udah, kalau saya diajar sama mama, wah saya tambah seneng. Saudara sekalian, jadi anak itu kemudian tidak pernah sekolah lagi, dia diajar oleh ibunya. Akhirnya anak ini menjadi orang yang sangat sukses di dalam hidupnya. Menjadi penemu yang terkenal, menjadi orang yang berhasil. Nah, menurut kisahnya, satu kali ketika ibunya sudah meninggal, anak ini sudah jadi orang sukses. Satu kali dia bongkar-bongkar arsip yang lama. Dan dia temukan itu surat dari kepala sekolah yang dulu. Dan dia kaget karena isinya adalah anakmu terlalu bodoh. Tidak ada seorang guru pun yang sanggup mengajarnya. Bawa dia pulang dan jangan dia kembali ke sekolah ini. Tapi oleh ibunya, surat itu tidak dibacakan dengan versi negatif, tetapi dibacakan atau ditafsirkan secara positif. Guru gak ada yang sanggup bisa ngajarin kamu. Kamu terlalu pinter, terlalu kreatif. Jadi biar mama saja yang mengajar. Saudara sekalian, saya mau katakan di dalam dunia ini kita harus tetap memiliki pikiran yang sehat. Melihat dari sudut pandang yang benar. Dari perspektif ilahi, bukan dari sudut pandang manusia. Dan ketika saudara memiliki pola pikir yang demikian, engkau akan berkemenangan. Poin yang terakhir, yang keempat, apa cirinya orang itu memiliki kesehatan pikiran? Saya temukan kebenaran keempat dari Filipi pasal 4 ayat 4 yang berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, Rasul Paulus ada di dalam penjara, tapi dia berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dia malah menghibur orang-orang yang ada di luar penjara. Saudara, dia berkata jangan khawatir, selalu bersyukur. Bahkan di ayat yang ke-18 dan 19 dia mengucap syukur, berterima kasih kepada jemaat Filipi yang telah memberikan persembahan untuk menopang kehidupan dan pelayanannya melalui seorang yang dititipi namanya Epafroditus. Dari sini kita melihat bahwa orang yang pikirannya sehat adalah orang yang tetap belajar menghargai berkat-berkat kecil dalam kehidupan, bahkan ketika dia mengalami kesulitan. Saudara tahu, berkat Tuhan itu tidak selalu besar, hebat, spektakuler. Tetapi hal-hal yang tampaknya biasa ketika disyukuri itu juga menjadi berkat yang sangat luar biasa. Saya percaya ada kuasa dalam pengucapan syukur. Bukannya karena keluargamu sudah harmonis, nggak ada masalah, maka saudara bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, keluargamu akan lebih harmonis. Bukannya karena engkau nggak punya masalah, maka saudara bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukannya karena kita punya uang banyak, maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, percayalah berkat Tuhan, penyediaan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Syukurilah hal-hal yang tampaknya kecil di dalam kehidupan ini. Tahukah saudara, tubuh kita ini memiliki keajaiban yang luar biasa. Jantung kita misalnya adalah pompa kecil yang ajaib yang bisa memompa dan mengalirkan 4,5 liter darah setiap menit. Itu berarti 2.400 liter darah setiap jam. Berarti satu tangki besar yang dipompa oleh jantung kita setiap hari. Dan jantung kita kuat terus memompa 70 tahun, 80 tahun, 24 jam sehari. Nggak ada henti-hentinya. Coba kalau saudara beli pompa air lah, apa saja mereknya yang terkenal. Saudara pakai 7 hari seminggu, 24 jam sehari, 30 hari sebulan, bung, jebol tuh. Tapi kita nggak pakai oli nih, jantung tetap bisa bergerak. Bukankah ini keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita? Tahukah saudara, paru-paru kita mengempis 18 kali setiap menit, artinya 1080 kali setiap jam, 25.000 kali setiap hari, 750.000 kali setiap bulan, 9 juta kali setiap tahun.
mengembang, mengempis. Sehingga kita bisa sehat. Ini adalah anugerah Tuhan. Alkitab berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Kalau tadi malam saudara tidur dan hari ini engkau bisa bangun. Itu keajaiban Tuhan loh saudara. Syukuri anugerahnya. Karena itu milikilah pikiran yang sehat dengan 4 ciri yang telah saya jabarkan tadi. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran dan sikap hidup yang optimis, yang sehat? Kuncinya adalah isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia. Pikirkan semuanya itu. Dan dari mana kita bisa memiliki sumber sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang benar, pikiran yang sehat, pikiran yang optimis? Dari firman Tuhan. Sebab kalau setiap hari kita membaca firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, kita menyanyikan firman, bahkan kemudian kita melakukan firman. Firman itu akan membawa kita pada kekuatan dan kemenangan. Saudara, jangan isi pikiranmu dengan hoax, dengan berita-berita negatif yang ada di sekitar. Tiap hari terus tambah porsi firman, membaca firman, mendengar firman, merenungkan firman. Sehingga ketika outputnya firman yang keluar adalah sikap dan tindakan yang akan selaras dengan firman itu. Ada seorang pendeta yang demam panas 39 derajat Celcius lebih, saudara. Panas menggigil sampai ngigau. Dan waktu dia mengigau ngomong gak sadar, dia ngomong gini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kenapa ngomongnya begitu? Karena tiap hari diisi dengan firman. Firman yang keluar waktu dia mengigau ayat firman. Kalau nanti malam ya, misalnya saudara panas badan 39 derajat Celcius, lalu saudara mengigau, kira-kira ngomongnya apa? Wah, jangan sampai ngomongnya enggak saudara sekalian. Karena itu isi pikiran kita dengan firman. Dan saya percaya seperti yang Paulus katakan, ketika kita mengisi pikiran dengan firman, melakukan di dalam kehidupan kita, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Saudaraku, milikilah pikiran yang sehat di dalam Kristus. Karena itulah kunci berkemenangan. Dan firman Tuhan adalah kuncinya untuk kita selalu memiliki kesehatan pikiran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita.
Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi kekuatan dalam hidup kita dan membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Baiklah, sidang jemaat Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa kembali. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Hari ini Engkau sudah membekali kami, Engkau sudah memberikan kami kekuatan yang baru melalui kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, biarkanlah firman itu Bapa tinggal di dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami yang senantiasa mengajari dan mengingatkan kami bagaimana supaya kami hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih kuat lagi dalam menghadapi situasi, kondisi hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi lebih lagi di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dalam setiap aktivitas hamba-Mu Tuhan.
biar senantiasa diberkati oleh Tuhan, dipakai lebih lagi oleh Tuhan Yesus. Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami Tuhan, berkati pemerintahan kami dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Satukanlah hati mereka Bapa di dalam membangun bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang saling mengasihi, saling memberkati satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus mau berdoa untuk tim gembala kami di GBI Kedoya, mulai dari gembala senior kami, Bapak Julius Ishak Abraham, Bapak Rubin Adi, Bapak Suwito, Bapak Suryanta, Bapak Kristianto, semua Tuhan, pengurus di gereja kami, di mana kami melayani. Tuhan Yesus, Engkau berkati dan Engkau urapi mereka. Kau pakai mereka lebih lagi ya Bapa. Berkati kesehatan dan kekuatan mereka. Berkati setiap aktivitas mereka. Dan biarlah mereka menjadi berkat di tengah-tengah gerejamu di GBI Kedoya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa kepadamu untuk setiap kami sidang jemaatmu, setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau jugalah Allah yang menolong kami. Engkau jugalah Allah yang memampukan kami, sehingga kami menjadi jemaat-Mu yang tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi, dalam kondisi apapun. Tuhan, kami berdoa kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit hari-hari ini, Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara sidang jemaat-Mu yang lemah, Tuhan, kami berdoa kuatkan imannya kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sidang jemaat-Mu Bapa yang hari-hari ini memiliki kesulitan yang besar, baik itu kesulitan pekerjaan, keuangan atau apapun, kami percaya Bapa, Engkau sanggup membuka jalan, ada terobosan, ada pemulihan yang Kau berikan kepada setiap kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya dan kami terlalu yakin kami akan melihat karya Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk pertolongan Tuhan selama kami beribadah pada hari ini, dan biarlah setiap apa yang kami sudah bawa kepada Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan kami, kalau kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ya Bapa, berkatilah setiap persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, di akhir ibadah ini saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita, supaya berkat Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, biar itu tinggal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Percayalah, mari kita tetap menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya kita akan memuliakan Dia, dan Tuhan akan disukakan dan akan membawa kembali sukacita itu di dalam kehidupan nyata kita, sehingga kita semua, baik manusia maupun Tuhan, boleh disatukan di dalam sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.